Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita boleh beribadah pada pagi hari ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 8 ayat 21 sampai 29. Dan judul khotbah pada minggu pagi ini saya beri judul Yesus bukan dari dunia ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setiamu bagi setiap kami. Hanya oleh anugerah-Mu kami boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memimpin kami, setiap kami yang mendengarkan, biar kami boleh diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Secara khusus hamba-Mu mohon Tuhan mengurapi hamba-Mu, biar hamba-Mu boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca bersama-sama, kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 8 ayat 21 sampai 29. Kita akan baca, kita akan buka Alkitab kita dan kita baca bersama-sama. Yohanes 8 ayat 21 sampai 29. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ayat yang terakhir 29. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Amin. Nats pembacaan kita di ayat 21 sampai 29 dari Yohanes pasal 8 ini merupakan lanjutan dari khotbah Yesus adalah terang dunia. Nah, saya akan membagi beberapa bagian penting dari ayat-ayat yang kita sudah baca. Yang pertama dari ayat 21 sampai 22. Di sini ada kata atau kalimat aku pergi dan kamu akan mencari aku. Yesus mengulang perkataannya ini seperti yang dicatat di dalam Yohanes 7 ayat 33 sampai 34. Nah, ketika sebuah kalimat itu diulang, berarti ada hal penting yang perlu diperhatikan serta ditanggapi serius oleh orang yang mendengarkan. Bisa saja kalimat itu adalah sebuah peringatan penting sehingga perlu perhatian dan juga tanggapan yang serius. Maka ketika Yesus mengulang kalimat aku pergi dan kamu akan mencari aku, ini menekankan bahwa mereka harus tahu dan sadar betul bahwa Yesus tidak selama-lamanya ada di antara mereka secara fisik, dan tidak selamanya mereka bisa bertemu dengan Yesus. Ini merupakan peringatan bagi mereka. Artinya Yesus sudah memberi kesempatan kepada mereka untuk mendengar dan menerima kebenaran firman yang memerdekakan diri dari perhambaan dosa. Tetapi oleh karena kekerasan hati mereka, orang-orang Yahudi ini, mereka mengabaikan peringatan Yesus yang penting ini. Justru mereka menganggap bahwa Yesus, ketika Yesus ngomong pergi, ini mungkin maksudnya Yesus mau menuju ke Yunani untuk mengajar orang-orang Yunani di dalam Yohanes 7 ayat 35. Dan mereka malah mencemooh ketika Yesus mengulang lagi, mencemooh ya, mungkin beranggapan bahwa Yesus akan bunuh diri nih. Yohanes 8 ayat 22. Padahal Yesus akan kembali
kepada Bapa di surga. Bukan bunuh diri dalam arti orang kalau bunuh diri itu kan tanda dia tidak ada pengharapan. Sehingga dia mengakhiri hidupnya. Tetapi Yesus bukan mengakhiri hidupnya di dunia ini dengan tidak ada harapan. Tetapi justru Yesus kembali kepada Bapa di surga, menyerahkan nyawanya untuk memberi harapan hidup kekal bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus kembali kepada Bapa di surga, ini menandakan sudah tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk mendengar ajaran Yesus, bahkan bertemu, bertatap muka, berdiskusi dengan Yesus. Beberapa waktu ini saya banyak melihat atau mengikuti perkembangan apologetika khususnya di media YouTube ya, di mana ada salah seorang dari Kristen kemudian meninggalkan Yesus ke kepercayaan yang lain, katanya sudah pernah mempelajari berbagai kitab dari berbagai kepercayaan, lalu dia paling wah ini yang paling logis, yang paling masuk akal ini, kitab ini, kepercayaan ini. Nah, lalu dia punya misi untuk menyerang kekristenan, agamanya dulu, ya agama yang dia anut dulu, kekristenan, mengkoreksi beberapa ayat. Oh, artinya itu begini, berarti dia mempertanyakan soal ketuhanan atau kemesiasan Yesus Kristus. Ada beberapa pendeta apologet yang menunjukkan bukti-bukti, tetapi tetap saja dia menolak. Dia berkeras hati, menutup diri dari kebenaran. Tidak sedikit orang yang diberikan kesempatan untuk menerima kebenaran yang menyelamatkan, tetapi menolak dengan berbagai cara. Ada juga orang yang meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus hanya karena tidak memahami firman Tuhan. Bisa jadi ke gereja itu hanya ke gereja datang, tetapi tidak benar-benar dengar firman. Lalu ketika ada yang salah menafsirkan ayat Alkitab, ada yang menyerang ayat Alkitab firman Tuhan, imannya mulai goyah, lalu meninggalkan Yesus. Oh iya ya, masuk akal juga ya gitu. Nah, dia terus meninggalkan Tuhan. Padahal bukan salah ayatnya, tetapi salah dia tidak memahami dan tidak mengerti atau mendengar firman itu. Ini namanya menyia-nyiakan kesempatan untuk menerima hidup kekal melalui Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Baru ada contoh lain dari menyia-nyiakan kesempatan untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22 itu dicatat tentang pemuda kaya yang saleh yang memilih untuk pergi meninggalkan Yesus karena hatinya terpaut pada kekayaan. Hatinya terikat kepada kekayaan yang dia miliki. Sehingga dia pergi meninggalkan Yesus. Yang jelas-jelas bisa memberikan jaminan hidup yang kekal itu. Di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 20 juga dicatat tentang peristiwa orang yang ada di daerah Gerasa yang kerasukan roh jahat. Legion namanya. Ada orang ini yang kerasukan legion ini berkeliaran di kuburan gitu ya. Kemudian orang-orang sekitar itu sudah mencoba mengikat, merantai, membelenggu, tapi dihancurkan dengan mudahnya. Sehingga masyarakat membiarkan dia. Padahal setiap malam berteriak-teriak, berkeliling, memukuli diri dengan batu. Tapi ketika Yesus hadir di daerah situ, datang melewati daerah itu,
Dia sadar betul siapa Yesus. Kemudian orang yang kerasukan roh jahat ini datang menyembah Yesus. Roh-roh jahat ini bicara, "Jangan kau siksa aku, anak Allah yang maha tinggi." Sadar tahu betul siapa Yesus yang ada di hadapannya. Yesus menyuruh dia keluar dari orang ini. Tetapi roh-roh jahat ini bilang, lemparkan saja ke babi-babi itu Tuhan. Tuhan mengizinkan, oke, masuk ke babi-babi itu. Nah, sekitar kurang lebih 2000 babi terjun dari jurang, mati seketika. Nah, orang-orang penjaga babi itu kemudian menceritakan hal ini. Lalu apa responnya? Kita pikir orang-orang ini yang melihat bagaimana Yesus ditinggikan, diakui sebagai anak Allah yang maha tinggi oleh roh jahat ini, berarti mengakui keilahian Yesus. Responnya adalah mereka mengusir Yesus, menolak Yesus. Bukan menerima kesempatan bertemu Yesus yang maha kuasa, kemudian mendengar ajarannya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka justru menolak Yesus, mengusir Yesus untuk pergi daerah mereka. William Barclay pernah mengatakan ada kesempatan-kesempatan tertentu yang datang dan yang tidak kembali. Ada kesempatan Tuhan mengizinkan kita mendengar firman. Ketika kita menolak firman itu, belum tentu ada kesempatan di mana kita boleh menerima firman itu. Menerima Yesus. Menerima jaminan keselamatan itu. Yang berikutnya ayat 24. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosa ini berkaitan dengan mati dengan kondisi tidak bertobat. Atau mati dengan kondisi tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini berarti kesempatan yang Tuhan beri kepada manusia untuk percaya kepadanya adalah selama manusia itu hidup. Ketika manusia itu mati, sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Tidak ada kesempatan untuk percaya Tuhan Yesus. Tetapi selama manusia itu hidup, itulah kesempatan untuk bertobat. Itulah kesempatan untuk percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengingat peristiwa ketika Yesus disalib bersama dua orang penjahat ya. Kita baca di dalam Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Bersama-sama kita baca 2-3. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Begitu indah sekali. Orang yang berbuat jahat sedemikian rupa sampai menerima hukuman salib, itu sudah penjahat yang kalibernya udah sangat-sangat jahat begitu ya. Sehingga hukumannya adalah salib. Ada dua orang penjahat, yang satu mencela Yesus, mempertanyakan kemesiasan Yesus. "Kalau engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Nyatanya engkau disalibkan sama dengan kami." Tetapi yang seorang ini yang tahu Yesus siapa selama dia hidup. Dia tahu Yesus, pernah dengar tentang Yesus. Dia tahu siapa ini Yesus.
Dia menyadari dosa-dosanya. Aku ini layak menerima hukuman yang setimpal ini dengan perbuatanku. Tetapi Yesus tidak bersalah, tidak ada dosa dalam dirinya. Sehingga bisa menerima, sehingga layak menerima hukuman salib ini. Dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lalu dengan kerendahan hatinya, dia hanya bilang, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia bertobat lalu mengakui Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia mengakui keilahian, ketuhanan, kemesiasan Yesus Kristus. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bukan hanya pengampunan dosa yang dia terima, tetapi jaminan hidup kekal karena dia mengakui Yesus sebagai ketuhanan Yesus, kemesiasan Yesus, mengaku dosa dan percaya kepada Tuhan. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di saat-saat terakhir penjahat ini, itulah kesempatan selama dia masih mampu bernafas, dia masih sadar, dia masih hidup walaupun itu masa kritis. Bisa saja 5 menit kemudian dia mati di atas kayu salib. Dia mengaku dosa di hadapan Tuhan dan dia percaya kepada Tuhan. Itu kesempatan di akhir, di menit-menit terakhir yang mana dia tidak sia-siakan kesempatan itu untuk percaya kepada Tuhan. Kita melihat juga kisah Lazarus dan orang kaya di dalam Lukas 16. Saya akan bantu bacakan. Lukas 16 ayat 27 sampai 28. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Artinya ketika masih hidup, itu kesempatan dia atau manusia untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Karena ketika sudah mati, tidak ada lagi kesempatan. Orang mati tidak bisa hidup semua dia memberitakan Injil, enggak. Ya sudah, orang mati selesai. Tidak ada kesempatan. Ada sebuah slogan yang cukup digandrungi ya atau disenangi oleh khalayak muda. Yaitu slogan ini adalah muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, sebagian anak muda punya anggapan bahwa nggak usah ngomong Tuhan-Tuhan dulu lah. Nikmati masa muda, foya-foya. Ngomong Tuhan itu nanti ketika sudah tua, ketika sudah bau tanah. Usia manusia tidak ada yang tahu. Diri kita sendiri tidak mampu menguasai nyawa kita. Bisa saja ketika masih anak-anak, mana itu meninggal dunia. Bisa saja ketika masih remaja sudah meninggal dunia. Ketika dewasa atau usia senja, usia manusia tidak ada yang tahu. Maka selama kita hidup, inilah kesempatan untuk bertobat. Selama kita hidup, inilah kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kematian itu menutup kesempatan itu. Ketika masih muda, ya itulah kesempatan untuk kita menggunakan masa muda kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di masa tua kita, itu kesempatan untuk kita setia mengiring Tuhan. Kita memberikan warisan iman kepada generasi di bawah kita. Untuk semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Bagian berikutnya ayat 25 dan 26. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Ini pertanyaan orang-orang Yahudi. Kemudian Yesus
responi mengatakan, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas lagi dikatakan, who are you? Ya, they ask. Just what I have been claiming all along. Jesus replied. Artinya apa? Mereka orang-orang Yahudi ini bertanya, siapa kamu? Yesus berkata, persis seperti yang selama ini aku nyatakan. Siapakah diriku? Itu seperti yang selama ini aku nyatakan. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Yesus menyatakan dirinya sebagai terang dunia. Yang berarti hanya melalui dirinya lah manusia akan menerima hidup yang kekal. Setelah mendengarkan semua itu, setelah tahu semua itu, mereka mengatakan, siapakah engkau? Ini sungguh keterlaluan. Ini menunjukkan bahwa mereka selama ini sama sekali tidak memperhatikan dengan seksama. Apalagi menerima pengajaran Yesus. Mereka sudah menolak pribadi Yesus. Mereka menolak segala apa yang dikatakan Yesus. Bahkan inginnya itu mencela Yesus, menyanggah semua pernyataan perkataan Yesus. Banyak sekali orang Kristen yang ke gereja, ketika firman Tuhan itu diberitakan, mereka tidak mendengarkan dengan seksama. Pikirannya kemana-mana. Duduk di gereja, tetapi pikirannya kemana-mana. Pikirannya ke pekerjaan lah, ke bisnis lah, dan lain sebagainya. Fisik saja hadir di gereja, tetapi pikiran dan hatinya tidak di gereja, tidak di dalam hadirat Tuhan. Maka tidak heran banyak orang Kristen yang sepertinya rajin ke gereja, bahkan yang sepertinya rajin pelayanan, tapi imannya mudah digoncangkan. Karena apa? Karena selama ini di gereja tidak mendengarkan firman. Tidak mendengarkan firman, maka mudah sekali imannya digoncangkan. Tuhan Yesus pernah menegur Marta ketika Yesus berada di rumahnya, tetapi justru kesempatan itu tidak Marta pakai untuk mendengarkan ajaran Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan, tapi dia sibuk saja. Kita akan baca Lukas 10 ayat 38 sampai 40 ya. Kita baca bersama-sama hitungan ketiga mulai 2-3. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Di sini dikatakan Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, mendengarkan firman. Apakah pelayanan itu tidak penting? Penting. Tetapi ketika hati kita justru condong dan fokus kepada pelayanan, tidak fokus kepada perkataan Tuhan atau firman Tuhan, kita menyanyiakan kesempatan untuk kita mendengar kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar Injil itu. Beda ya mendengar dengan mendengarkan. Saya kan tapi mendengar. Duduk itu mendengarkan firman di gereja. Beda mendengar dan mendengarkan. Seperti saya saat ini berkhotbah, saya dengar ada suara kipas angin di samping saya. Saya dengar ada suara kipas yang sailing yang di atas dia. Saya dengar suara trafo lampu neon. Tetapi beda dengan saya mendengarkan suara noise mic. Berarti apa? Sama dengan ketika kita dengarkan firman Tuhan ya di gereja. Ya saya dengar firman Tuhan. Artinya apa? Saya juga dengar suara-suara yang lain. Saya dengar
video yang saya lihat, suara dari video yang saya lihat di HP. Artinya kita tidak mendengarkan dengan seksama firman Tuhan. Mendengar itu merupakan tindakan pasif yang tidak membutuhkan perhatian. Bisa saja ketika kita di pinggir jalan, kita lagi baca WA, kita juga saat yang sama kita mendengarkan ada suara motor, suara burung, suara anjing menggonggong dan lain sebagainya. Kita mendengar itu semua. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, jangan kita hanya mendengar. Artinya kita tidak perhatian, tetapi kita harus mendengarkan. Karena mendengarkan itu merupakan tindakan aktif yang membutuhkan perhatian. Kita harus perhatian terhadap firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Maka jangan sia-siakan waktu kita di gereja, jangan sia-siakan waktu kita dalam hamba Tuhan menyampaikan firman. Dengarkan dengan perhatian, dengan penuh perhatian. Supaya iman kita ini bertumbuh. Iman kita itu kuat, teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Iman kita tidak mudah goyah ketika ada orang yang mengkritisi, mempertanyakan keabsahan ayat firman Tuhan kita, ayat Alkitab kita. Yang berikutnya, ayat 29 dari nats pembacaan kita dalam Yohanes 8. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayat ini begitu indah. Begitu indah ketika kita membaca ini, ada keharmonisan antara hubungan Bapa di surga dan Yesus anak manusia, anak Allah yang Maha Tinggi. Umat Tuhan sangat senang jika ayat ini dipakai pada dirinya sendiri. Umat Tuhan pasti senang dengan bagian ia menyertai aku, Tuhan akan menyertai aku. Dan bagian yang ia tidak membiarkan aku sendiri. Paling senang itu umat Tuhan, dua bagian itu. Tapi perlu diingat, jangan dipisahkan dari bagian ia yang telah mengutus aku. Dan jangan dipisahkan dari bagian aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini penting sekali. Jangan kita berbicara hanya tentang Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak akan membiarkan aku sendiri. Jangan hanya berbicara tentang itu saja. Mari kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 19 sampai 20. Hitungan ketiga mulai 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan hanya kita berbicara tentang, kita ketahui bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai aku. Jangan hanya berhenti di situ. Janji penyertaan Tuhan diawali dengan pengutusan. Ya, karena itu pergilah. Ketika Tuhan Yesus berkata, Ia menyertai aku, diawali dengan apa? Dan Ia yang telah mengutus aku. Bapa mengutus aku, Bapa menyertai aku. Iya, Bapa tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini tidak terpisahkan. Jangan kita hanya comot bagian-bagian yang kita senangi saja ketika kita membaca firman. Tidak. Kita harus secara holistik memahami kebenaran firman Tuhan. Jangan kita hanya fokus kepada Tuhan sertai aku. Penyertaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan diawali dengan pengutusan. Jangan kita taunya menuntut janji Tuhan menyertai kita, tetapi kita tidak mau diutus Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Dan jangan berpikir Tuhan tidak membiarkan aku sendiri ketika kita tidak melakukan apa yang berkenan kepadanya. Sebagian orang menggunakan kalimat Tuhan tidak tidur, Gusti mboten sare, ketika mengalami kesulitan akibat kesalahannya sendiri yang melanggar hukum. Ini sama sekali tidak memahami arti penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan orang itu sendiri ketika orang itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Janji penyertaan Tuhan diawali dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita sama-sama baca kalimat ini ya. Sama-sama hitungan ketika mulai 2, 3. Janji penyertaan Tuhan diawali dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Meskipun banyak tantangan dalam kita melakukan kehendak Tuhan, tetapi ada janji Tuhan. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan diri kita sendiri ketika kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Firman Tuhan menguatkan kita, menegur kita, dan membuat iman kita semakin kuat, bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang hidup. Kami diberikan kesempatan untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Kami bersyukur. Kami diberikan kesempatan untuk bertobat. Kami bersyukur. Dan biarlah hidup kami saat ini Tuhan, kami pakai sebagai kesempatan kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, kuatkan kami di dalam kami menjalani pekerjaan Tuhan, di dalam kami melakukan setiap kehendak Tuhan. Maka kami yakin Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.